Jadi, kesimpulan dari poin-poin yang tadi ya, kita bisa lihat mulailah dengan why gitu ya. Keuntungan finansial adalah hasil. Jadi misalkan tujuannya apa gitu. Alasannya mengapa nih audiens ini harus memilih eh, misalkan customer ini di antara pilihan yang lain. Jadi kita bisa lihat nih, eh, kira-kira target pasar kita apa. Saya selalu tanyakan adalah target pasar adik-adik apa, tujuannya apa, mengapa adik-adik berbisnis ini, gitu. Kemudian nanti identitas adalah kompas. Jadi kompas itu maksudnya arah gitu ya. Jadi visi dan misi bukan sekedar pajangan di profil about us gitu ya. Jadi misalkan visi-visi dan misi adik-adik nanti misalkan one day udah bangun bisnis kan pasti kita punya katalog namanya adik-adik. Ini katalog. Entah katalog produk gitu ya atau katalog perusahaan company. Nah, di sini ada visi, misi. Nah, visi biasanya satu, misi itu biasanya satu, dua, tiga gitu berapa sampai berapa maksimal kayaknya lima atau enam gitu atau berapa. Nah, di sini jangan hanya visi misi adik-adik ini hanya sekedar brand visi misi adik-adik ini hanya sekedar pajangan aja di katalognya adik-adik. Nanti misalkan adik-adik punya brand, entah nanti setahu saya bisa milih dua ya, mau skripsi atau adik-adik mau bangun suatu brand gitu ya. Tapi saya kurang tahu. Sekarang boleh buat brand aja atau enggak adik-adik udah semester 6 ini? Udah tahu skripsi atau adik-adik bikin brand tertentu? Belum tahu ya. Oh, belum tahu. Jadi kalau di dulu gitu ya, ini kan saya udah zaman jebot gitu ya istilahnya. Kalau itu bisa saya sih masuknya lebih ke skripsi, tapi ada berbagai teman-teman saya itu dia bikin suatu produk gitu. Jadi nanti ada katalognya, visi misi perusahaannya itu, terus kenapa alasannya pakai, terus warnanya, coloringnya, mood boardnya apa, sampai menjadi si produk tersebut. Jadi nanti ini bukan cuman pajangan aja si visi misi ini, tapi harus kita tentukan, misalkan menjadi perusahaan yang nomor satu di Indonesia untuk bla 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 gitu, misalkan visinya seperti itu. Nah, itu adalah bukan sebagai konten aja gitu atau interaksi. Jadi ini adalah suatu eh, tujuan misi kita gitu untuk eh, gimana arah bisnis kita. Kemudian adalah humanis brand, humanisasi brand ini. Jadi di era yang saat ini gitu ya, brand itu memiliki kepribadian. Jadi layaknya brand personality. Jadi kayak manusia nih, ah pribadi saya mah introvert gitu ya atau ekstrovert. Nah, itu gimana caranya saya itu pengennya jadi apa gitu. Misalkan adik-adik saya pengen jadi businesswoman, saya pengen jadi businessman gitu ya. Nah, itu seperti apa kepribadiannya? Tuh. Nah, itu sama dengan brand. Brand juga gitu. Akan lebih mudah membangun kepercayaan dan loyalitas. Jadi kita bisa lebih mudah nih, kita udah ada brand personality-nya. Misalkan contoh ya, tadi apa ya, yang warnanya kita bisa langsung tahu itu warnanya dia, gitu ya. Apa ya? Ini aja deh, McDonald M. Itu kan M-nya warna merah ya. Ini dari segi ini aja brandingnya dia udah McDonald gitu ya. Ininya warna kuning. Sorry jelek. Ini misalkan warna kuning. Ini udah ketahuan, oh itu McDonald gitu ya. Atau mungkin adik-adik tahu brand-brand yang lain. Itu sama dengan personality, pembangunan kepercayaan dan loyalitas sang pelanggan. Contohnya, ada yang tahu nih apa? Kalau saya gambar ini brand apa? Warnanya oranye, kayak warnanya hitam, ininya oranye. Ada yang tahu nih apa?
yang dipakai selebgram, harganya miliaran tasnya. Hermes. Ya, nah ini kan adik-adik aja udah tahu personalitinya brand Hermes tuh warna apa? Oranye gitu. Jadi kita sebagai pembangun brand gitu, kita mau bangun bisnis kita udah harus tahu nih. Atau mungkin adik-adik eh, toko oren ya, misalkan gini, nih toko oren, ini apa sih adik-adik? Warnanya oren ya? Kalau nggak salah gini, terus gini, terus dia gini. Ada yang tahu ini apa? Terkenal dengan nama toko oren. Shopee. Nah, itu yang kita akan bangun, adik-adik. Itu yang kita perlu untuk brand kita. Gimana caranya kita bangun kepercayaan, kita bangun pelanggan, kita tahu untuk identitas kita gitu. Nah, ini adalah fokus untuk audiens tertentu. Nah, ini misalkan dari situ kita udah bangun brandnya, personality brandnya. Warna oranye, ini tadi Hermes, gitu ya. Udah Pak, ini Shopee. Misalkan kalau M ini McD, gitu ya. McDonald, gitu ya. Nah, itu kita tahu tuh brandingnya dia. Nah, dari sini kita harus fokus pada si audiens atau si customer tertentu. Jadi kita lihat nggak hanya kita bicara sama si orang aja, tapi kita harus punya solusi yang paling relevan untuk si bayarnya ini. Jadi kita harus tahu nih kelompok yang beli kita apa, kelompok yang subscribe kita. Sekarang kita bisa banyak ya ada jasa, jualan jasa atau produk. One day kalau adik-adik udah bisa coding atau apa ya, saya pun belajar sendiri gitu. Saya sebenarnya aslinya di teknik. Nah, itu kita bisa lihat produk gitu. Nah, kita udah punya produk nih adik-adik. Kemarin adik-adik mungkin udah nyoba ada produknya. Produknya apa yang adik-adik punya. Ataupun bisa kita usahanya jasa adik-adik. Jadi mungkin bikin semacam Gojek gitu atau YouTube atau apa, kita bisa subscribe. Atau adik-adik bisa lihat jualan, misalkan adik-adik ada yang tahu Mister DIY? Tahu. Nah, itu kan jualan produk ya adik-adik. Produk, mereka jualan produk. Tapi kalau adik-adik udah beli, mbaknya suka nawarin. Atau si SPG-nya atau mbak-mbak yang di kasirnya tuh suka mau jadi member nggak kak? Karena kakak kurang sedikit nih. Misalkan jadi member 200.000 gitu ya. Kita baru beli 100.000. Kak, kalau 200.000 jadi member gratis nih kak. Nggak usah bayar. Biasanya bayar 50.000 untuk jadi member. Ini termasuk subscribe. Sebenarnya masuk jasa adik-adik. Kalau jadi member, kakak nanti bisa dapat diskon 10% loh. Oke, tertarik untuk entah beli, entah mereka mau langganan untuk bayar, mereka nanti suka beli untuk dapat diskon 10% setiap pembeliannya. Jadi mereka ada jasanya juga, mereka juga ada produknya juga gitu. Nah, itu yang termasuk kita cari tahu adik-adik kira-kira bisa jual apa lagi nih ya, atau kita bisa dapat data customer gitu. Contohnya seperti sekarang udah pada member ya Kak, mau member Kak, atau Alfa atau Indomaret gitu. Nah, itu yang harus kita tahu adik-adik. Kemana lagi nih kita bisa dapat uang atau cuan gitu ya. Nah, lanjut. Produk bisa ditiru. Nah, kita ketika kita lihat ya, adik-adik ketika adik-adik jualan gitu. Saya baru jualan satu nih, besoknya udah ada yang ngikutin adik-adik. Gitu. Gitu. Jujur kemarin saya sepupu saya jualan, terus kok kamu jualan kok bisa gitu. Dia ngikutin produk orang lain tuh sambil live gitu. Nah, oh ngikutin. Iya,
Ya itu kita ya, ya mau apa? Karena nggak masalah untuk niru gitu. Nah, kita bisa lihat fitur bisa dikejar gitu. Fitur juga bisa kita kejar nih, kira-kira apa lagi nih yang bisa kita dapatkan. Dan harga bisa dijatuhkan. Dari brand itu kan, kalau adik-adik lihat, padahal harga tas yang murah-murah juga ada kan, tas Hermes-Hermesan yang 10.000. Kalau adik-adik lihat tuh, nonton mbak-mbak yang pakai baju Hermes itu nggak sih? Daster Hermes. Nah, atau adik-adik bisa lihat ada tas yang nyeleneh pakai kantong plastik tapi harganya 13 juta gitu kalau nggak salah. Padahal kantong plastik tapi dia ada brandnya. Brandnya Chanel atau apa gitu. Nah, itu kita bisa lihat adik-adik di mana fitur itu bisa dikejar gitu. Harga itu bisa dijatuhkan gitu. Tapi brand itu adalah yang identik. Oh, dia brand nih. Wah, tas Hermes udah pasti mahal. Ori mah udah miliaran, kita nggak bisa deh. Nah, itu yang nggak bisa dicuri, adik-adik. Kenapa kita harus punya brand gitu? Yang nggak bisa dicuri oleh orang lain gitu. Dari situ pun adik-adik harus tahu, cari tahu kira-kira brand adik-adik tuh seperti apa gitu. Nah, itu yang harus adik-adik lihat adalah otentifikasi atau adalah satu-satunya yang jiwa dan karakter dari brandnya adik-adik gitu. Nah, kalau kita lihat di ruang digital ya, otentifikasinya ya kita mainannya biasanya jasa atau produknya yang spesifik atau juga coloringnya juga yang teringat-ingat gitu. Nah, dari sini adik-adik bisa coba untuk ada yang mau ditanyakan? Nanti saya coba jelasin dulu nih ya. Untuk mengisi tugas aktivitas mandirinya, ini sebagai nilai di forum, adik-adik bisa langsung join ke forumnya. Sebentar ya, hapus dulu. Nih adik-adik bisa join ke forumnya. Nah, kita bisa lihat. Sebentar, share di sini. Nah, ini ada tugas aktivitas mandiri. Ini sebagai penilaian nilai juga, masuk nilai nanti karena di situ ada saya setting masuk nilai. Adik-adik bisa menjawab soal yang ada di aktivitas mandiri ini. Jadi adik-adik sekarang bisa ngisi. Saya jelasin dulu ya. Jadi di sini ada 3 kata sifat. Yang mana yang paling menggambarkan brand Anda? Nah, kita bisa lihat sebentar. Kata sifat, kita cari sebentar. Nah, di sini saya share yang ini dulu deh. Nah, bisa terlihat kata sifatnya? Terlihat adik-adik? Bisa. Oke, saya jelasin dulu ya sebelum masuk ke sini. Nah, di sini ada 3 kata sifat yang paling menggambarkan brand adik-adik. Nih adik-adik udah harus mikirin banget nih ya. Sebelum kita nanti next tugas-tugasnya kita masuk ke brand kita. Karena nanti akan berpengaruh ke mood boardnya gitu. Jadi dari brand ini adik-adik
ada kata sifat di mana kira-kira brand adik-adik ini masuknya apa nih nanti untuk di postingan sosial medianya adik-adik atau mungkin nanti postingan di tokonya adik-adik. Karena kita berbasisnya digital, mau nggak mau kita harus berbasis coloring sama kita harus ada yang gambarin paling untuk si brandnya kita. Nah, contoh, brand saya punya brand berani, jujur, ceria gitu. Biasanya kalau ceria ini colorful gitu. Jujur ya, kita mencerminkan kejujuran yang nanti akan si customer merasa nyaman sama kita gitu. Mereka mau beli sama kita tanpa pihak ketiga gitu. Biasanya untuk customer awal mereka nggak mau, nggak percayaan. Biasanya mereka minta ke Shopee ataupun ke TikTok dan Tokopedia dulu untuk bayar. Tapi kan sekarang mereka itu udah, setahu saya udah sampai 24% adik-adik dipotong sekarang untuk admin, biaya admin. Jadi saya biasanya ngarahinnya ke WA gitu, karena mereka udah percaya, Kak, kalau di sini potong admin, kalau ini kakak bayar WA aja. Oh, enggak, udah saya mau di ini. Oh ya, Kak, ada penambahan ya 20% sampai 25%. Biasanya kita minta 20%. Padahal kita ini 24%. Adik-adik harus mikirin kalau ke si e-commerce-nya ini. Gitu. Nah, dari sini, ketiga kata ini harus memfilter untuk setiap postingan media sosial yang akan Anda buat nantinya. Jika postingan tersebut tidak mencerminkan salah satu dari tiga kata ini, maka jangan dipost. Gitu. Nah, ini berani. Oh, kita berani untuk ada gitu. Misalkan brandnya kita sangat berani karena tidak ada yang lainnya brand yang berani untuk bisnis seperti ini. Itu contohnya. Jujur, kayak kita jujur sama pelanggan ya bahwa bisnis kita seperti ini, kita akan berjual. Nah, dan ceria. Nah, ini adalah masuk dari kata sifat yang menggambarkan brand kita. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah adik-adik bisa search. Nah, ini bisa lihat. Oke, ini salah satu sedikit dari apa ya namanya kata sifat gitu. Em, ini kita crop aja yang ini. Nah, kata sifat yang baik-baik ya, jangan yang buruk-buruk. Bisa sih yang buruk juga. Gitu. Misalkan kita yang ini kalau ini ugly atau jelek, ya kita bisa aja make brand kita misalkan jelek. Jeleknya itu jelek apa? Kita jualan misalkan eh, produk Rebel gitu ya. Tuh, misalkan kalau adik-adik tahu tas yang robek-robek gitu atau celana jeans yang robek-robek gitu ya. Itu pasti brand kita tuh yang aneh-aneh gitu. Bisa kita masukin ke dalam kata sifat kita. Jadi adik-adik tulis satu, dua, tiga. Kira-kira brand apa yang kata sifat apa yang mencerminkan brand adik-adik gitu. Misalkan contohnya calm, tenang gitu. Ntar mungkin bisa laut atau em, pohon, gunung, terus kemudian eh burung gitu ya, suara burung, gambar burung nantinya ketika kita masuk ke next lagi ke untuk si mood boardnya. Jadi adik-adik bisa pilih nih untuk mana yang akan adik-adik pilih. Coba satu, dua, tiga. Selain di sini juga bisa adik-adik bisa cari. Tapi biasanya ini yang nomor satunya gitu ya. Apa yang adik-adik akan pikirkan dari brandnya adik-adik? Saya kasih waktu 5 menit atau 2 menit. 2 menit aja ya.
2 menit. Adik-adik bisa pikirin kira-kira pikirkan mana yang brand adik-adik itu seperti apa. Oke? Ini langsung diisi di forum Eh, atau tulis dulu, tulis dulu sebelum atau mau langsung di forum juga nggak apa-apa. hmm. Kan nanti bisa mikir lagi. Saya bilang tulis dulu, tapi nggak usah di forum dulu. Nanti bisa ketika adik-adik udah serak banget ini em, yang mencerminkan kata sifat ini untuk brand adik-adik gitu. Nanti adik-adik bisa langsung posting baru. Kadang kan mikir lagi, ini salah deh kayaknya, nggak yang ini deh. Karena nanti kita akan masuk lagi ke dalam si mood board itu yang untuk tugas individu. Tuh. Nanti di pertemuan keempat ya. Ini kita masih, oke. Duh, nih 2 menit ya. Tadi udah semenit nih. Jadi ini kita masih dapat dulu kira-kira apa sih yang kita cari gitu untuk eh, apa namanya untuk brand kita gitu. Masuk ke sini. Kita kecilin aja ya. Nah, nih tentukan 3 kata sifat yang paling menggambarkan brand Anda. Nah, ayo adik-adik. Udah? Udah dapet? Sudah. Udah. Apa nih? Coba saya mau dari bawah dulu deh. Siti Mutia, apa nih? Satu, dua, tiganya. Ibu saya belum dapat. Oh, oke, belum. Tunggu ya. Yang udah tadi siapa? Saya. Oke, ya Dwi. Saya maunya nanti di brand saya tuh eh, kata kata sifat yang menggambarkannya tuh eh, playful, Yes. young, Hmm. sama hot. Oh, Karena kan ini kan di bisnis makanan pedas gitu kan. oh ya, bisa-bisa. Nanti kita mainnya di colorfulnya itu nanti ya. Kalau hot biasanya kan Ya, pandangannya itu red gitu ya, warna merah, warna ya, oranye merah. gitu. Ya, Nanti ya, ya. adik-adik, nanti kamu udah tahu nih pasti, wah udah pedes. Ya kita nanti main di mood boardnya itu biasanya gambarnya kalau nggak api, cabe, ya, atau Hmm. sunrise gitu atau sunset gitu kan warna oranye-oranye gitu. Nanti kita akan main ke sana colornya. Jadi adik-adik nanti untuk menyusun kan nanti kita dapat dulu nih kira-kira brand kita itu seperti apa. Ini kan baru dapat nih. Oh, pokoknya saya brandnya maunya yang eh, playful gitu, misalkan hot ya, and young gitu. Nah, itu kita bisa dapat dari situ ke colornya. Jadi dari situ kita udah kepikiran nih, hot. Oke, saya maunya warnanya red. Saya maunya warna orange, red ada gabungan gitu ya. Misalkan itu yang saya pikirkan gitu. Misalkan seperti itu. Nah, nanti itu masuk nanti ke dalam mood board. Mood board itu adalah untuk adik-adik sebelum masuk ke dalam pembuatan. Waktu itu kan saya udah eh, buat ya, istilah adik-adik nanti buat logonya ya gitu. Nah, adik-adik itu sebenarnya di awal sebelum pembuatan logo ini, adik-adik harusnya mikirin ini dulu, visi misi gitu ya. Kira-kira jualannya gimana, kemudian mood boardnya seperti apa. Nah, itu baru nanti masuk ke si logo. Akan lebih mudah ketika adik-adik udah cari tahu produknya adik-adik gitu. Dari situ eh nanti
nextnya baru nanti kita lanjut ke si tugas individunya itu. Mungkin minggu depan saya udah mulai share-share kali ya. Karena tugas individu itu biasanya di pertemuan keempat sih. Cuman adik-adik bisa lihat bahwa sebenarnya kita main color-color aja adik-adik untuk brand ini. Jadi kita main color, kita main kira-kira kata sifat kita apa, terus ada brand yang seperti apa gitu. Nanti lebih ke situ. Udah dapat semuanya? Nih, contoh ya. Saya lagi jualan aksesoris adik-adik. Jadi aksesoris dari resin gitu. Nah, resin itu saya mau masuknya itu lebih ke beautiful, gitu misalkan. Saya mau ke expensive, sama saya maunya ke kind, gitu. Nah, itu biasanya warnanya itu yang eksklusif, gitu. Warnanya nggak yang ngejreng-ngejreng, tapi warnanya lebih ke yang soft kalau di sini. Karena secara ekspensif sama beautiful, yang enak dipandang mata, serta kind. Warna brand saya itu jadinya warnanya eh, pink, tapi pinknya muda, sama warna hijau, tapi hijau atau biru toska gitu. Jadi saya udah tahu nanti brand saya itu jualannya kemana. Nah, itu salah satu contoh jualan yang lagi saya. Tapi saya bukan jualan ya, saya jasa untuk adik-adik bisa training di situ. Gitu, ataupun bisa jualan juga gitu. Dan di situ kind gitu. Jadi kita terlihat seperti orang yang baik gitu ya, yang tulus gitu ketika kita menggunakan aksesoris itu. Dan salah satu contoh dari kata sifat yang menggambarkan brand saya. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau adik-adik yang mana? Gitu. Udah? Sebenarnya kita udah punya brand. Apa? Kita udah punya brand waktu yang semester kemarin tuh kan, Iya. yang acara yang Mm-mm. bisnis digital punya Iya. acara itu kan kita disuruh bikin brand. Cuma kan Iya. waktu itu ada masalah, Mm-mm. Masalah apa tuh? ada pergantian pergantian apa namanya kaprodi. Jadinya Oh. acara itu gagal. Oh. Tapi dimulai lagi sama kaprodi baru. Mm-mm. Dan itu acaranya mepet banget. Akhirnya kita udah bikin brand itu. Kita udah Mm-mm. jualan segala macam Mm-mm. semuanya. Tapi di hari H akhirnya kita nggak jadi jualan itu. Oh. Oke, oke. Ya. Karena Cuk. ternyata Mm-mm. itu basisnya tuh offline. Sedangkan kita jualannya online. Oh, oke. Nah, itu adik-adik bisa pikirkan kalau online itu seperti apa, kalau offline itu seperti apa. Contoh ya, kalau makanan, misalkan kalau gorengan, ya kita bisa frozen kalau online, tapi kalau misalkan offline kita bisa ada penggorengan atau mau beli yang di frozen. Contohnya seperti itu adik-adik. Atau misalkan yang lainnya gitu, jasa untuk jasa kita bisa telepon gitu, kita nyambungin lagi mau jasa yang seperti apa. Itu bisa kita sebenarnya konekin lagi, kita bisa apa aja gitu. Nah, ini kita masih ke brandnya dulu aja ya, walaupun adik-adik udah punya brand, tapi adik-adik harus dalemin dulu kemarin udah punya bisnis. Tapi bisnisnya yang adik-adik kenalin tuh sebenarnya sifatnya tuh sebenarnya apa sih yang mencerminkan bahwa brand adik-adik ini ada tuh. Udah semuanya? Udah ya? Nah, setelah ini adik-adik bisa langsung untuk posting di forum. Nanti setelah ini mungkin kita akan di mood board gitu ya. Nanti ada colorful kira-kira yang memang fokus banget sama apa ya, brandnya adik-adik. Walaupun adik-adik udah punya brand, tapi kita bisa lihat lagi, kita bisa
rekoneksasiin lagi bahwa apa ya, untuk pembuatan logo aja gitu ya, ini logo logo brand itu nggak sembarangan. Tuh, kita harus buat ada step by stepnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih eh, si sifatnya si brand ini seperti apa gitu adik-adik. Udah? Udah dapet? Oke. Udah ya. Adik-adik udah bisa dapet nih ya maunya apa. Nah, nanti adik-adik tinggal posting aja eh, 3 kata itu di dalam forum yang menggambarkan brandnya adik-adik kelak, gitu ya. Adik-adik udah tahu mau bisnisnya apa. Nah, dari situ nextnya ini adalah gimana cara nge-brandingnya gitu. Nah, kita harus buat eh, 3 kata ini yang mencerminkan brand kita. Nah, nanti akan masuk ke dalam logo maupun sebelum logo kita akan mood board dulu sebenarnya adik-adik. Mood board itu biasanya kalau saya di inkubator bisnis, saya ngajarin itu adik-adik nanti akan bermain color gitu. Jadi bermain kira-kira dari logo yang ada itu colornya kira-kira yang bagus apa ya? Tuh, adik-adik bisa mencari tahu dari foto-foto tadi ya, saya bilang bisa eh, laut, bisa gunung, bisa yang lainnya gitu. Mungkin makanan, misalkan jagung warna kuning gitu ya. Itu bisa mencerminkan nanti logonya kelak. Bahkan setiap postingannya aja itu bisa berirama warnanya itu gitu adik-adik. Kalau adik-adik lihat Wardah ya, dia kan warnanya kalau nggak soft yang biru ya atau toska gitu untuk terus kemudian dia postingnya tuh biasanya sini biru-biru gitu. Jadi mereka udah punya mencerminkan biasanya dia tuh calm gitu ya. Kalau yang biru ini. Sedangkan ada yang barunya dia tuh warnanya agak pink peach gitu. Dia pengen yang beautiful atau pretty gitu. Kemudian dia yang tadi termasuk gitu. Nah, atau kalau adik-adik mau lihat kayak si Hermes gitu ya. Dia mencerminkan untuk rich gitu. Jadi berani banget gitu warnanya gitu. Nah, itu bisa untuk itu. Oke? Udah dicoba? Dapet ya? Nanti kita minggu depan next lagi kita buat eh, kira-kira branding kita seperti apa. Oke? Mana nih suaranya? Oke, Bu. Oke, oke, oke. Oke. Nah, udah dapet? Jangan lupa diposting. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti adik-adik bisa pelajari lagi. Mohon maaf sinyal saya jelek gitu ya. Di sini lagi eh, ada pembangunan juga nih, jadi berisik. Juga ada juga lagi hujan deras gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Nanti adik-adik jangan lupa posting di forum karena itu adalah penilaian keaktifan. Ada nilainya soalnya sekarang. Oke, sampai di Oh, Bu, sini semangat. udah ditulis ya. Tulis, soalnya Sudah. saya udah end, nanti nggak ada lagi nih. Oke, sampai jumpa lagi. Mungkin sedikit dari saya. Nanti adik-adik udah mulai mikir nih. Soalnya di sini, em, di buku ini ya, ini yang ini. Nah, ini nanti identitas visual kita akan belajar tentang warna, adik-adik. Jadi, branding itu sebenarnya ada tentang warna, ada tentang aset logo, nah, nanti kita belajar eh, lebih ke color ya, kayak istilahnya kayak belajar art juga, tapi mau nggak mau kita sebagai branding, sebagai sesuatu branding itu kita perlu adanya desain gitu. Jadi minggu depan kita belajar riset audiens sama kompetitornya gitu. Jadi kita dari situ kita udah lihat target pasar kita seperti apa, kita riset dulu gitu. Nah, itu mungkin nextnya. Terus kemudian nanti di pertemuan keempat ada tugasnya, itu adalah untuk menggambar mood board. Gitu. Nanti
itu ada dijelaskan di 4 nanti saya jelaskan. Ini ada warna-warnanya. Mungkin kalau adik-adik setiap pertemuan saya nanti akan ada forum. Jadi nanti bisa untuk adik-adik udah baca dulu biar adik-adik nggak mikirnya kelamaan untuk mengisi forumnya. Karena itu ada nilai keaktifannya gitu. Jadi nanti bisa dilihat ya, setiap ini ada, oh ini ada, kalau 4 ini mungkin udah ada tugas jadi nggak ada isi forum. Tapi kalau nanti misalkan yang ini ada isi forum. Jadi nanti di sini adik-adik ngumpulin untuk mendapatkan eh, hasil brand akhir gitu. Jadi setelah perkuliahan ini selesai, adik-adik udah paham nih. Oh, ini bisa di clipping gitu. Brand saya kayak gini nih. Pertama-tama mungkin, oh brand saya cheerful, hot tadi, kemudian young gitu. Nah, itu yang adik-adik bisa untuk buat di brandnya. Bisa juga adik-adik seperti brandnya si Justin Bieber ya. Itu dia ugly, adik-adik. Adik-adik bisa lihat dia beli gambar di NFT itu orang yang jelek gitu. Nah, itu emang targetnya dia untuk hal itu. Dan baju yang kegombrongan gitu ya. Dulu dia punya brand itu. Nah, itu bisa atau Messi gitu ya, berantakan. Itu ada brandnya untuk yang seperti itu. Karena ada target pasarnya tersendiri. Oke? Mungkin sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa isi forumnya. Jangan lupa download materinya kalau masih belum untuk kehadiran. Sama lihat lagi VidConnya udah berakhir sini ya. Tapi adik-adik lihat lagi apakah masuk ke dalam apa namanya kehadiran apa tidak. Oke, sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.